Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel yang sederhana ini gitu kan. Biasanya kalau ngebahas masalah politik gitu kan. Nah, kali ini gua pengen ngebahas masalah kasus-kasus yang ya sebut aja viral gitu kan. Di awal tahun 2020 ini kan kita dikagetkan dengan banyaknya ya kan timbulnya kerajaan-kerajaan gitu kan. Kerajaan mulai dari kerajaan Keraton Sejagat, Sunda Empire gitu kan. Terus kemarin juga ada tuh kerajaan yang katanya punya tabungan sampai 700 triliun lebih ya kan. Jadi lu bayangin ya kan. Kita ngelihat gitu kan. Ada kegilaan massal gitu loh. Gila bareng-bareng di masyarakat gitu kan. Semuanya karena terlalu berlebih mungkin ya kan imajinasinya ya kan. Nah, terus ya mungkin kegilaan itu ya kan diakibatkan dari ya sebut aja gitu kan kebijakan pemerintah juga gila gitu kan. Jadi karena kebijakan pemerintah gila akhirnya masyarakat pun menjadi gila. Kan bisa saja iya kan. Sekarang kita bongkar misalnya kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat gila gitu kan. Ya BPJS naik, iya kan. Listrik naik, iya kan. Ekonomi bukan bertumbuh ya. Gue bicara di tempat gue aja itu merosot, iya kan. Daya beli orang itu merosot, yang jualan banyak yang bangkrut gitu kan. Mungkin di tempat lo beda gitu kan, tapi gue bicara di wilayah gue gitu kan. Nah, mungkin karena kebijakan pemerintah, iya kan, akhirnya banyak masyarakat yang gila. Kemarin gue lihat di berita ya kan, bawang putih naik ya kan, segala pokoknya bahan-bahan pokok pada naik ya kan. Nah, terus soal kartu prakerja ya kan, pemerintah bilang katanya Januari ya kan, terus sekarang sudah Februari, itu kartu prakerja belum juga nongol. Terus gue baca juga di berita yang sama, akhirnya itu kartu prakerja katanya nanti Maret ya kan, jadi mundur lagi kan dari Januari ke Maret. Terus gue baca lagi itu berita, iya kan, di berita yang sama itu kartu prakerja katanya bulan Agustus, jadi mundur terus. Nah, jadi di dalam janji-janji pemerintah ya kan, itu mungkin masyarakat banyak gitu kan yang mengharapkan janji-janji pemerintah ya kan, karena semakin mundur akhirnya tidak sesuai harapan rakyat banyak yang gila. Itu contohnya tuh kerajaan itu gitu kan, iya kan. Gimana nggak gila coba, iya kan. Dia punya tabungan 700 triliun, iya kan. Terus pokoknya banyak lah kegilaan-kegilaan yang lain gitu kan. Nah, terus kemarin kita dikejutkan oleh pengerusakan masjid di Minahasa, iya kan. Kenapa itu sampai seperti itu orang gitu kan, tempat ibadah dirusak ya kan. Mungkin dia juga terprovokasi dengan statement-statement pemerintah yang mengatakan bahwa ya kebanyakan Islam radikal ya kan. Terus ada lagi tuh siapa namanya bilang, yang dari golongan sono bilang katanya Islam adalah sumber teroris ya kan, teroris adalah Islam ya kan. Padahal itu yang ngomong orang Islam juga ya kan. Jadi mungkin orang-orang Minahasa terprovokasi oleh statement-statement pemerintah, iya kan. Nah, terus kan kita ke situ ya kan, mungkin orang-orang terprovokasi gitu kan, dia kan terpancing emosinya ya kan. Oh, jangan-jangan bener nih iya kan pemerintah ya kan, bahwa ini masjid ini sarang teroris, ada aliran radikal di situ kan bisa aja gitu kan. Nah, terus di Jogja sekarang lagi ramai masalah kletih atau gangster ya kan, atau orang-orang yang berbuat kriminal gitu kan, anak-anak muda yang berbuat kriminal gitu kan. Nah, kan ini mesti bener-bener didalemin gitu kan, kenapa banyak sekali kriminal gitu kan. Sebenarnya bukan hanya di Jogja ya, di tempat gua aja banyak kriminal gitu kan, cuman kriminal minjem duit kan. Nah, ini masalah kletih ini ya kan, sekarang viral ya kan, karena orang yang suka liburan di Jogja itu jadi takut. Nah, dulu ya, gue lahir tahun 91, iya kan, artinya gue lahir di zaman Orde Baru, Soeharto, iya kan. Dan orang tua gue, iya kan, bapak gue, terus
Uwa-uwa gue sering bilang gitu kan, memang zaman Soeharto pada saat itu orang nggak bisa berbuat semena-mena gitu kan di zaman Soeharto. Tapi bagi orang miskin itu di zaman Soeharto itu murah, terus kriminal juga sedikit. Karena zaman Soeharto itu ada yang namanya Petrus, penembak misterius, ya kan. Orang jangankan berbuat kriminal, iya kan, apa namanya, dia pakai tato itu kan, itu udah dianggap kriminal, ya kan. Makanya ditangkap gitu. Nah, jadi ya mungkin itu memang melanggar hak asasi manusia gitu kan, banyak pelanggaran di zaman Soeharto. Tapi menurut gua Petrus itu sangat efektif, iya kan, untuk memberantas apa namanya kriminal-kriminal itu, iya kan. Nah, kan sekarang kita dibuat gila bro sama peraturan pemerintah, iya kan. Misalnya gua dibegal di jalan, atau gua dibegal oleh gangster, iya kan. Terus gue lawan tuh gangster. Kalau gangster itu mati, itu gue yang ditangkap. Iya kan? Jadi lu bayangin coba. Kita kalau dibegal nih, iya kan? Kan kita jadi galau. Kalau gue ngelawan tuh begal, kalau begalnya kalah, gue yang dihukum. Jadi lu bayangin coba, iya kan? Si korban akhirnya jadi tersangka. Itu kan ajaib, ya. Jadi kalau gue bilang, ya mungkin masyarakat banyak yang gila gitu kan sekarang. Ya wajar gitu kan. Nah terus apa namanya, kasus korupsi, ya kan, yang nggak ada habisnya, ya kan. Bahkan kita di awal 2020 ini adalah penanganan korupsi terburuk gitu kan. Karena bagaimana mungkin orang mau geledah kantor yang teridentifikasi, ya kan, ada korupsi, ada barang bukti di kantor itu nggak jadi kan digeledah. Nah terus apa namanya, soal penghinaan wali kota Surabaya itu kan, itu sebenarnya bukan hanya sekedar ibu-ibu itu menghina, iya kan, tapi ini soal hukum gitu kan. Ya mungkin ibu-ibu itu dia kan fanatik ya sama Anies Baswedan gitu kan, mungkin dia nggak terima, ya kan, kenapa orang yang menghina Anies tuh nggak ditangkap, kenapa orang yang menghina Anies tuh nggak dipenjara, kenapa orang yang ngelaporin yang menghina Anies tuh tidak diperpanjang, iya kan. Mungkin ibu-ibu ini emosi gitu kan. Nah sebenarnya yang mesti dilihat adalah soal hukum itu sendiri gitu kan. Nah jadi gini bro ya, gue sering gitu kan diskusi di sosial media, iya kan, di kehidupan langsung, ya kan. Tapi bagi gue gitu ya, bagi gue kalau di anjing-anjing, di babi-babi, ya kan, di sosial media itu gue nggak akan marah, iya kan. Kalau gue di anjing-anjing di sosial media, ya kan, karena gue bisa balas, ya kan, anjing-anjing sama kan. Tapi kalau gue sih jarang gitu kan anjing-anjing orang di sosial media gitu kan, karena gue nggak biasa pakai akun-akun palsu gitu kan. Nah kan kalau dia langsung ketemu langsung, nggak mungkin kan bahasa-bahasa yang tidak sopan itu keluar kan gitu ya. Karena gue walaupun gue tukang ojek gitu kan, gue sering diskusi gitu kan sama orang tua muda, ya kan, bahkan aki-aki gitu kan. Bahkan kebanyakan temen-temen gue tuh aki-aki gitu kan, karena gue ngojek di ojek pangkalan gitu kan. Nah jadi gue nggak bilang orang gila gitu ya bro, atau orang atau oknum-oknum pemerintah gila, tapi kebijakan pemerintah yang ya sebut aja gitu kan acak-acakan gitu kan, kebijakan pemerintah yang selalu menekan masyarakat, iya kan. Akhirnya masyarakat berontak, tidak kontrol, lalu banyak yang gila, iya kan. Contohnya kerajaan ini, iya kan. Ya bilang aja gitu kan, apa namanya, kita bilang aja ini orang-orang yang bikin kerajaan-kerajaan aneh ini, ya sebut aja dia adalah orang-orang yang merasa tidak dapat perhatian dari pemerintah gitu kan. Orang-orang yang tidak terjamah sama sekali oleh kebijakan pemerintah gitu kan. Jadi kalau apa namanya, Joker ya kan, captionnya kan si Joker itu katanya orang baik yang apa namanya, orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti, ya kan. Ya mungkin kerajaan-kerajaan yang dan orang-orang yang apa namanya, cara berpikirnya gila, ya kan, atau imajinasinya gila, ya mungkin dia juga adalah orang-orang yang baik, ya kan,
orang-orang yang sadar ya kan, lalu menjadi otaknya nggak ini gitu kan, koslet, ya mungkin dia juga adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang juga ya sebut aja gila gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah gimana caranya kebijakan pemerintah itu ya kan benar-benar menyeluruh gitu kan, akhirnya bermanfaat untuk semua orang, bermanfaat untuk semua masyarakat gitu kan, bukan hanya kebijakan pemerintah yang selalu bermanfaat untuk kalangan-kalangan atas gitu kan. Jadi perhatikanlah orang-orang kecil gitu kan. Oke bro, gue sebenarnya bikin video ini ya kan itu tanpa disuruh siapapun ya. Jadi gue bikin video ini itu kemauan gue sendiri ya kan, karena gue ya semacam kritik lah gitu kan. Jadi gue pakai channel YouTube gue itu untuk nyampein, untuk ungkapin itu kan kritikan gue melalui channel YouTube ini gitu kan. Karena bayangan gue ya kan, orang-orang yang hidup di gunung bro ya, jangankan dia mengakses melihat dunia luar melalui handphone gitu kan, orang-orang di gunung sono yang di ujung-ujung gunung gitu kan, untuk melihat kinerja pemerintah kan gitu ya, jangankan dia punya handphone gitu kan, mungkin listrik aja dia belum nyampe ke rumahnya, jangankan dia nonton televisi gitu kan, mungkin lampu aja dia nggak punya gitu kan. Jadi hanya itu yang ingin gue ucapkan gitu kan. Kalau agak-agak bersik tolong dimaafkan karena gue di pinggir jalan. Dah.